Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kita umur yang panjang, yang wajib kita syukuri dengan ibadah dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh yang mengikuti aturannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan contoh Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah serta penjelasan para ulama yang saleh. InsyaAllah ibadah kita, amal saleh kita akan menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirahnya, yaitu ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, kemudian cintanya, ridhonya, karunia-Nya, dan keberkahannya. Tema kita pada siang hari ini adalah umur yang dipanjangkan. Umur itu waktu hidup di dunia. Jadi waktu hidup yang Allah jatahkan di dunia itu namanya umur. Dan erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama ajal. Jadi kalau ajalnya belum sempurna, maka umurnya belum habis, masih dipanjangkan. Yang kedua erat kaitannya dengan rezeki. Jadi kalau rezekinya belum diberikan semuanya, berarti umurnya masih panjang. Ya. Waktu hidupnya masih Allah beri kesempatan. Tapi kalau ajalnya sudah sempurna, kemudian rezekinya sudah diberikan semuanya, maka umurnya habis. Ya. Umurnya oleh Allah disebut ditutup. Makanya disebut tutup usia. Kemudian meninggal dunia. Meninggalkan dunia yang fana, menuju akhirat yang baka. Ya. Nah, Yahudi kata Allah adalah manusia paling rakus terhadap dunia. Jadi dunia itu sekarang dikuasai oleh Yahudi. Di negara manapun itu ada Yahudi bercokol di sana. Dan ini dalam Al-Quran disebutkan. Jadi manusia yang paling rakus siapa? Yahudi. Kemudian lebih rakus dari orang yang musyrik. Orang musyrik juga rakus, tapi tidak serakus Yahudi.
Tapi kemudian hanya umur yang akan menghentikan kerakusan mereka. Ya. Kalau umurnya habis, udah hilang rakusnya. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi telah bikin kamu lalai, abai, lupa ya, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah. Ya. Apa at-takatsur? Ya. Saling berlomba ya, memperbanyak harta. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ya, mengunjungi ya, tempat manusia dikubur. Maksudnya sampai mati ya. Jadi mati itu habis umur. Kalau sudah habis umur, hilang yang namanya takatsur ya. Ya. Jadi manusia itu tidak cukup dengan yang sedikit ya. Manusia itu selalu kurang. Selalu kurang ya. Kalau sudah dikasih cukup juga pengen lebih ya. Ketika kurang pengen cukup, ketika cukup pengen lebih ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum, pasti kamu akan dapati mereka. Yang dimaksud mereka di sini orang Yahudi. Ya. Sekarang terkenal dengan Israel. Ya. Ahrosonas, manusia yang paling rakus, paling tamak, ala hayat, terhadap kehidupan dunia. Ya. Wa minal ladzina asyraku, lebih rakus dari orang-orang musyrik. Ya. Kemudian jika bisa mereka ingin hidup 1000 tahun ya, untuk menikmati hasil kerakusannya. Jadi harta dikumpulkan ya. Ya. Untuk apa? Untuk dinikmati. Tapi ternyata ya umur dibatasi ya. Di satu sisi ingin banyak harta, tapi di sisi lain umur dibatasi. Ya. Nah, bagi orang yang rakus, ya, supaya yang dirakuskannya itu bisa dinikmati, maka kemudian ingin kalau dikasih umur berapa? 1000 tahun untuk menikmati hasil kerakusannya. Ya wadu ahaduhum lau yu'ammar alfasana. Ya, masing-masing dari mereka yaitu Yahudi ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya. Jadi ada azab Allah ketika orang dikasih umur yang panjang. Ya. Dari mulai kepala sampai kaki ya. Sadar tidak sadar itu semakin panjang umur, maka semakin ya, merasakan azab Allah. Ya. Itu di dunia, ya, di dunia. Ya. Belum nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Karena itu sunnatullah ya. Jadi semakin lama, ya, semakin lemah. Ya. Semakin lama, ya, semakin sakit. Ya. Tambah lemah, tambah sakit. Semakin ditambah umur. Nah bayangkan kalau oleh Allah dikabulkan, dikasih umur 1000 tahun, kayak gimana Bu? Pernah lihat orang yang umurnya 200 tahun ya? Tapi di daerah mana Bu? Ya, jadi umur 65 tahun itu seperti gadis Bu, seperti remaja, ya, muda dan cantik, 65 tahun. Ya, kalau di Kebantenan 65 tahun gimana Bu? Jadi mereka rata-rata meninggalnya di atas 100 tahun Bu. Ya. Nah tetapi kenikmatan itu akan berkurang dan sirna seiring bertambahnya umur Bu.
Jadi nikmat itu dikurangi. Ya. Dan puncak dikuranginya nikmat itu ketika sakratul maut. Ya. Jadi nikmat itu hilang loh. Puncaknya itu ketika sakratul maut. Ya. Jadi Rasul menyebutnya hazimil lazat. Sakratul maut itu sesuatu yang bisa menghancurkan segala macam kelezatan, kenikmatan. Ya. Kalau nikmat bahasa Arab ya, lezat juga bahasa Arab. Ya. Itu nikmat dengan lezat enakan mana Bu? Itu bahasa Arab ya, ada nikmat, ada lezat. Kalau bahasa kita apa sih? Enak ya, bahasa kita ya enak ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Jadi semakin panjang umur semakin dekat dengan azab Allah. Ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 96. Ya. Kemudian semakin dipanjangkan umur, semakin lemah, semakin tak berdaya, semakin tersiksa. Ya. Jadi boro-boro duduk ya, ya. Ya. Bangun dari tidur aja sudah nggak bisa Bu. Ya. Jadi berbaring aja di tempat tidur. Ya. Kalau dipanjangkan umur. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umur itu kalau sudah melampaui umur antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi 60 sampai 70 tahun saja sudah mulai yang namanya apa tadi? Lemah, ya, tak berdaya, tersiksa. Ya. Iya. Dari duduk ke berdiri aja nyengir. Bu Era belum nyengir ya kalau berdiri ya? Belum ya? Ada yang kalau berdiri nyengir. Itu bahasa Arabnya azab, ya, siksa tuh. Ya. Saya nggak bisa bayangkan Bu, orang yang dimasukkan ke alam kubur, ya, yang asalnya sempit jadi menjepit. Jadi bumi itu kuburan itu menjepit sampai kemudian ya tulangnya itu remuk. Ya, tulangnya remuk. Ya. Iya, kan jasadnya juga bukan jasad yang ini, ya, jasad yang baru. Jasad yang lebih kekal, ya. Jadi kalau sudah dijepit sama alam kubur kemudian remuk, utuh kembali, jepit lagi. Karena yang dikatakan azab itu adalah siksa yang berulang-ulang. Siksa yang berulang-ulang. Ya. Jadi setiap bangun dari duduk nyengir, kan besoknya bangun lagi nyengir lagi. Ya. Iya. Itu diulang-ulang Bu. Dan itu kata Allah dalam surat Yasin ada kaitannya dengan umur. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Allah suruh mikir. Suruh mikir bagi orang yang ingin panjang umur, ya. Bikin bolu, tancepin lilin, kemudian dinyalain. Panjang umurnya. Ya. Dia nggak baca surat Yasin, Bu. Kalau baca surat Yasin ternyata dipanjangkan umur itu kata Allah, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Jadi dikasih akal itu untuk mengerti, dikasih akal itu untuk berpikir, ya. Bahwa kata Allah kalau manusia dipanjangkan umurnya akan dikembalikan, ya, kepada awal kejadiannya. Nah, yang dimaksud dengan nunakisu fil khalqi, niscaya kami kembalikan dia ke awal kejadiannya adalah pertama dijadikan lemah kembali. Dijadikan lemah kembali. Ya.
Kita sering kan melihat orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, ya. Bahwa kalau sudah dipanjangkan umur, dilemahkan kembali. Jadi asalnya lemah, kemudian kuat, lemah lagi. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Ya. Allah lah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya. Bisa melangkah dari rumah ke musola, ya. Dari rumah ke pasar. Ya. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali. Ditambah bonus, ya, beruban. Waktu lemah pertama, rambutnya hitam legam. Begitu lemah kedua, rambutnya putih berseri. Putih, ya. Seputih salju. Namanya syaibah. Syaibah. Ya. Ada yang masih muda tapi rambutnya sudah beruban semua. Pertama Hatta Rajasa, ya. Yang kedua Ganjar Pranowo. Ya, iya, benar itu. Nah, tapi masih kuat tuh, kuat tapi sudah berubah. Ya. Ya. Kalau yang sunnatullah lemah kuat, lemah beruban, ya, beruban. Dan uban itu bagi seorang muslim itu akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Makanya jangan dicabut tuh. Ya. Kalau gatal dicet tuh, ya. Dicet, tapi jangan pakai warna hitam dari. Ya nggak apa-apa, ya. Karena uban itu menunjukkan kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Karena manusia itu ada di bawah wilayah kekuasaan Allah, ya. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, bukan hanya bekas wudunya yang akan memancarkan cahaya, tapi juga ubannya akan memancarkan cahaya. Ya. Kan uban itu tidak hanya di kepala, ya, di alis, di kumis, di janggut, di sini. Jadi kalau ini banyak ubannya bercahaya nanti, Bu. Bercahaya. Iya. Allah itu kan maha kuasa. Allah itu maha berilmu. Allah punya ilmu bagaimana menjadikan uban itu bercahaya, bagaimana menjadikan tubuh itu bercahaya. Ya, orang yang bersih dari dosa karena taubatan nasuha, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahayanya memancar ke depan dan ke kanan. Ya. Seraya berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Ya, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Jadi dengan ilmu Allah, dengan kuasa Allah, manusia yang asalnya lemah jadi kuat, yang asalnya kuat jadi lemah, tapi dikasih bonus yaitu uban. Ya. Arum 54. Ya. Yang kedua, Bu, yang dimaksud dengan dikembalikan, ya, ke asal mula, ya, keadaannya, yaitu dijadikan rendah umurnya, Bu. Ya. Rendah umurnya. Namanya arzalul umri. Ya. Ya. Orang medis istilah kedokterannya disebut Alzheimer. Alzheimer itu dari bahasa Arab, Bu. Namanya arzalul umri, umur yang paling hina, umur yang paling rendah. Di samping tidak produktif, ya, sudah tidak bisa berbagi kebaikan dengan yang lain, justru ngerepotin orang lain, gitu ya. Iya. Orang pikun itu kan dia tidak bisa memberi manfaat kepada yang lainnya, malah nyusahin orang lain. Makanya kita disunahkan untuk berdoa jangan sampai mengalami umur yang paling rendah. Alzheimer
atau pikun, ya. Allahumma inni a'udzubika apa Bu? Minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ardalil umri. Ya. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan pengecut, serta aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke umur yang paling rendah. Ya. Ini kuasa Allah, kehendak Allah. Ya. Kemudian wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Ya. Manusia tidak bisa kan menolak kematian ya. Ya. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Tidak bisa sembunyi dari kematian. Kalau sudah umurnya, ajalnya habis, ya rezekinya sudah diberikan semua, maka akan dijemput dengan kematian, ya, melalui malaikat yang disebut malakul maut, ya, gitu. Ibu jangan berdoa, ya Allah, kalau bisa rezeki itu kasihkan semua sekarang, mati Bu. Ya, mending sekaligus, mending sedikit-sedikit, mending banyak-banyak Bu. Kalau banyak-banyak cepat matinya Bu. Kalau sekaligus mati mendadak Bu. Tapi kalau sedikit-sedikit tuh, jadi umurnya panjang, umurnya panjang. Ibu pengennya sekaligus ya rezekinya ya, rezeki nomplok tuh. Ini sunatullah, ilmu Allah, kehendak Allah. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah akan mewafatkan manusia. Mewafatkan tuh menyempurnakan Bu. Karena hidup itu tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Iya. Seperti makan Bu, sedikit nggak kenyang, banyak kekenyangan ya. Ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, wa minkum man yuraddu ila ardalil umri. Dan di antara kalian sebelum diwafatkan oleh Allah ada yang dikembalikan ke umur yang paling hina. Ya. Jadi sebelum mati dipikunkan dulu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Untuk apa Allah memikunkan orang? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang didapat di majelis ilmu, di sekolah, di kampus dan lain sebagainya, itu sirna Bu. Ya. Diambil semuanya Allah sehingga tidak tahu apa-apa Bu. Ya. Sekarang masih banyak yang tahu ya Bu ya. Ya. Ini apa namanya Bu? Remote. Ini iya udah masih tahu Bu, berarti belum pikun Bu. Kalau sudah pikun apapun tidak tahu. Jadi maksud Allah memikunkan manusia itu, mengembalikan ke umur yang paling rendah itu supaya ya likai layak lama, dia tidak tahu lagi ba'da ilmin, setelah tahu syai'an, apapun. Jadi tidak tahu apa-apa Bu. Ya. Ya. Kemudian innallaha alimun qadir. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa, ya. Makanya sebelum ilmu diambil lagi, amalkan Bu. Sebelum ilmu diambil lagi, ajarkan Bu. Sebelum ilmu diambil lagi, hafalkan. Ingat Bu. Catat Bu ilmu itu, ya. Makanya sengaja saya bikin tulisan di share supaya enggak hilang. Enggak hilang. Itu ada ibu-ibu Bu. Ada ibu-ibu. Mulai saya nge-share sampai sekarang, ya. Kalau data saya hilang, minta sama dia, ada Bu. Ada Bu. Bu minta dikirim tulisan saya judul ini. Dia kirim Bu. Ada Bu. Iya. Iya. Jadi dia setiap dapat tulisan itu dia kasih bintang Bu. Ya, Ibu kasih bintang Bu. Bintang. Nggak bakal hilang Bu. Ya. Kalau nggak dikasih bintang hilang. Dia ada Bu. Bahkan ada juga yang bukan hanya disimpan, di print Bu. Itu ada itu. Ada yang udah ratusan lembar Bu.
Setiap di share dia simpan, dia print, share dia simpan print. Ada juga yang difotokopi, diajarkan ke ibu-ibu. Ya. Ada teman kuliah Bu, teman kuliah di Cianjur itu Bu. Kalau sudah saya share, kemudian dia sampaikan ke ibu-ibu, ya, kemudian dia share bapak-bapak yang ngaji, ibu-ibu yang ngaji di share. Ya. Jadi disampaikan kembali, ya, insya Allah. Ya. Ya. Jadi ilmu itu kalau bisa jangan disimpan doang, tapi diamalkan dan diajarkan. Ya. Tadi ternyata pikun itu ada kaitannya dengan dua sifat Bu. Pertama sifat pelit, yang kedua sifat pengecut. Ya. Sifat pelit dan sifat pengecut itu saling berkaitan Bu. Jadi kalau kita mau tidak dipikunkan, pertama jangan pelit Bu. Yang kedua jangan pengecut Bu. Pengecut itu takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak harus ditakuti dan tidak pantas untuk ditakuti. Misalnya takut miskin kalau zakat, infak dan sedekah. Ya. Takut kurang kalau ngasih sama orang, ya benar. Itu namanya pengecut. Padahal dalam akidah Islam kalau kita ngasih sama orang nggak bakal berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pasti bertambah, pasti bertambah, pasti bertambah. Ya. Justru yang akan hilang dan berkurang itu yang ada pada tangan kita. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Apa yang ada pada kamu bakal hilang, bakal habis. Sedangkan apa yang ada pada Allah akan tetap. Makanya jangan pelit, jangan pengecut. Ya. Kemudian umur yang dipanjangkan bukan umur yang digunakan oleh iblis untuk dikufuri, ya, tidak disyukuri. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan sesat dan menyesatkan, perbuatan maksiat. Jadi kalau orang maksiat, ya, berbuat dosa dan sebagainya, itu sebenarnya dia sedang tidak mensyukuri umur, ya, yang oleh Allah dia dikasih panjang. Ya. Contohnya siapa? Iblis. Ya. Iblis itu bukan hanya berbuat sesat, tapi menyesatkan manusia. Ya. Dia tidak ingin manusia itu, ya, bersyukur kepada Allah. Dia ingin manusia itu kufur nikmat, sehingga nanti sama-sama tinggal di neraka, Bu. Ya. Bu, kalau surga ada kuotanya, Bu. Bu, surga ada kuotanya. Makanya wasari'u harus cepat-cepat. Ya, sabiku harus berlomba-lomba, Bu. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan surga, pertama harus cepat-cepat, Bu. Yang kedua harus berlomba-lomba. Ya. Ini santri Al-Faruq, ya, sebelum uminya datang itu di luar, saya nomor 1. Berarti datang pertama, Bu. Saya nomor 2. Udah kita nanti barisnya sesuai nomornya, Bu. Ya. Ibu-ibu nggak ada yang baris ya. Jadi wasari'u itu harus cepat. Kemudian sabiku harus berlomba ila maghfiratin untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin dan surga, ya, gitu. Nah, ini ya. Qala. Ini kata iblis, Bu. Unzurni anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis menjawab, berilah aku, ya, penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi dia pengen dipanjangkan umur bukan 1000 tahun, Bu, sampai hari kiamat. Ya. Hari kiamat berapa tahun lagi, Bu? Ya. Iya. Sekarang iblis masih hidup nggak? Kalau kita yakin Al-Quran, iblis, ya, yang dulu pernah tinggal di sorga, diusir ke dunia ini, sekarang masih hidup, Bu. Ada yang mengatakan tinggalnya di segitiga Bermuda, katanya. Nggak tahu tuh. Yang jelas masih hidup. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Jadi qala, kata Allah, innaka minal munzarin. Ya, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Jadi dikabulkan doa iblis, Bu. Ya, doa iblis. Jadi iblis tahu yang memanjangkan umur siapa? Allah. Iblis tahu yang ngasih umur Allah, yang memanjangkan umur Allah. Ya.
Makanya dia berdoa kepada Allah. Iblis itu tidak pernah berdoa kepada yang lain. Berdoanya kepada Allah. Cuman sayang ketika dikabulkan, tidak disyukuri, malah dikufuri. Digunakan untuk maksiat, ya, melakukan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Makanya kata iblis setelah dikabulkan doanya, qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, ya. Jadi kalau mau ngaji selalu ada godaan, ya. Mau ngaji, gitu. Mau sholat tahajud, mau zakat, mau infak, mau sedekah, mau haji, mau umroh, ya. Itu selalu ada godaan. Siapa yang ngalenginnya, Bu? Iya, ya. Aku duduk, aku tongkrongin katanya, nggak beranjak, Bu. Ya, duduk, Bu. Sekarang juga ada mungkin iblis lagi duduk, ya, Bu. Iya. Ngegelantungin kelopak mata aja, Bu. Ada, Bu. Thumma, kemudian kata iblis, ya, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Lihat, Bu, iblis datangnya dari mana, Bu? Dari depan. Ada itu. Dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Padahal dikasih umur saja sudah nikmat, ya, ya. Apalagi dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih waktu senggang, ya. Iya. Bisa ngaji, itu nikmat tuh, ya. Ya, gitu. Sehat, nikmat makan dan sebagainya, berkumpul dengan anak cucu dan sebagainya, ya. Nah, target iblis itu dia menggoda dari depan, belakang, kiri, kanan agar manusia itu tidak bersyukur. Di antaranya ketika dikasih umur, Bu. Ya. Ada tempat yang tidak didatangi iblis, Bu. Ya. Ada tempat yang didatangi tidak didatangi. Ini rahasia, Bu. Ya. Allah bocorkan. Allah bocorkan kepada hambanya lewat pernyataan iblis. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang tidak didatangi dari mana? Dari atas dan bawah. Ya. Ya. Iya. Ya. Jadi kalau mau selamat dari godaan iblis, kita harus turun ke bawah. Dengan apa? Dengan bersujud. Sujud. Karena semakin banyak kita bersujud, semakin dekat dengan Allah. Iblis ngacir. Iya. Ya. Jadi jarak yang paling dekat antara aku dan hamaku adalah ketika dia bersujud. Ya. Ya. Kemudian ketika sujud naik ke atas, Bu. Dengan apa? Dengan berdoa, Bu. Ya. Ketika sujud itu kita sangat dekat dengan Allah dan doa kita kemungkinan besar dikabul oleh Allah. Makanya banyaklah, ya, berdoa ketika sujud, ya. Jadi naik ke atas, Bu. Dengan ibadah, amal soleh, doa, naik ke atas. Zakat kita, infak kita, ya. Bahkan kehadiran kita tuh naik ke atas, Bu. Ya, nama-nama kita disebut satu persatu di hadapan, ya, hambanya yang dekat dan mulia di sisi Allah. Di absen satu persatu, Bu. Ya. Di dunia kita tidak terkenal, Bu. Tapi di langit terkenal. Iya. Mending terkenal di dunia, mending terkenal di langit, Bu. Ya. Nah, kemudian, Bu, umur yang dipanjangkan adalah umur yang digunakan untuk meraih keuntungan, ya. Dalam ampunan dan kasih sayang Allah. Dengan meninggalkan segala bentuk kezaliman, Bu. Nanti kita akan membahas yang dimaksud bentuk-bentuk kezaliman itu apa. Itu harus ditinggalkan, Bu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Supaya kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Supaya kita beruntung. Dan ini diikrarkan, ya, oleh Nabi Adam, ya, ketika bertobat kepada Allah.
Jadi tanpa rahmat Allah, tanpa ampunan Allah tidak mungkin ya, mendapatkan keuntungan. Dapatkan rahmat Allah, dapatkan ampunan Allah. Ya, ini doanya populer ya Bu ya. Doa Nabi Adam. Ya, qala Nabi Adam dan istrinya, ya, dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan istrinya keduanya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Maksiat maksudnya melanggar larangan Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Yang terakhir Bu, umur yang dipanjangkan adalah umur yang digunakan untuk berbuat baik dan berdoa agar ditakdirkan dengan takdir yang baik. Kita beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tapi kita berdoa supaya semua yang Allah takdirkan kepada kita itu takdir yang baik. Kalau ada takdir yang buruk, minta diubah menjadi takdir yang baik. Lewat apa? Pertama, lewat doa. Kalau mau ya takdir yang buruk diubah menjadi takdir yang baik. Yang kedua, kalau kita mau dipanjangkan umur, hendaklah kita berbuat baik Bu. Ya. Dengan berbuat baik, insya Allah umur kita panjang. Ya. Iya, berbuat baik diantaranya silaturahim, ya, nyambung kasih sayang. La yarudul qada ila du'a wa la yazidu fil umri ilal birru. Tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik. Ya, itu ada orang yang mau di apa Bu? Dipasang cincin jantungnya tuh ya, ada cincin ya. Ada 5 tuh, 5 dipasang cincin. Itu satu cincinnya 40 juta Bu. Ya, kekayaan dia cuma mobil doang. Tapi kalaupun dijual nggak sampai 200 juta. Nah, dikasih tahu ya, sama teman saya yang ustadz itu, Pak, ya, coba Bapak ya, sambil menunggu operasi, nggak tahu berapa lama lagi di operasinya tuh, ya, sebelum Bapak jual mobil, Bapak bangun malam, ibadah malam. Ya. Jadi baca Quran, berzikir, sholat tahajud, berdoa, istighfar, zakat, infak, sedekah. Itu nggak tahu berapa malam, pas waktu dia diperiksa lagi, itu nggak jadi dipasang cincin Bu. Kalau dipasang cincin berapa? 200 juta. Sembuh total Bu. Cuman sayang, ya, ustadz yang ngasih tahunya nggak dikasih duit Bu. Ya, padahal kalau dioperasi berapa tuh? 200 juta. Padahal dia nggak jadi jual mobil. Tapi ternyata gitu manusia tuh. Kalau lagi sakit dermawan Bu, 200 juta juga dia siapkan Bu. Sampai rela jual mobil. Tapi pas sehat kembali jadi pelit Bu. Ya. Makanya sedekah yang paling afdol itu adalah ketika sehat Bu. Ya. Dan ketika takut miskin katanya. Ya, kalau kita takut miskin, sedekah Bu. Ya, kalau kita lagi sehat, sedekah. Itulah sedekah yang paling afdal. Coba biasanya lagi sehat, pelit atau dermawan? Pelit. Kalau takut miskin, pelit atau dermawan? Pelit. Maka perangi itu dengan ibadah dan amal soleh, berbuat baik, insya Allah dipanjangkan umur. Dan berdoa diantaranya insya Allah akan diubah dari takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Wallahu a'lam. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.